Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bu Silviana Februari SEMEK selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro yang dan tak lupa bagi teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan presentasi pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Allahumma amin. Sebelum melakukan presentasi pada kali ini, perkenalkan nama saya Wiji Lestari dan rekan-rekan saya ada Nurul Hikmah, Dimas Ivan Ardiansyah, dan M. Zainul Latiful Asror. Kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul biaya produksi dan maksimalisasi biaya produksi. Biasanya digunakan pada sebuah perusahaan ya. Nah, di dalam biaya produksi itu dilakukan di perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa sih? Tujuan ekonomi suatu perusahaan adalah untuk memaksimalisasi profit atau laba, atau biasa disebut juga keuntungan. Nah, dalam perusahaan itu pastinya akan mencari keuntungan, ya kan? Nah, laba ini rumusnya penerimaan dikurangi biaya. Penerimaan itu biasanya dihasilkan dari hasil penjualan, dan biaya itu modal. Nah, jadi laba ini penjualan dikurangi modal. Seperti halnya penjualannya 150. Terus modalnya itu 120.000. Jadi keuntungannya itu 150.000 dikurangi 120, jadinya 30.000. Laba atau profit perusahaan sebesar 30.000. Gitu. Lanjut. Nah, penerimaan total dan biaya total. Penerimaan total atau disebut juga total revenue, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Terus biaya total atau total cost, yaitu jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produksinya. Lanjut. Ada biaya produksi. Biaya produksi itu apa sih? Yaitu sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Lanjut. Teori biaya produksi. Biaya atau ongkos produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi. Salah satu maksimasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan meminimisasi biaya produksi. Opportunity cost, yaitu selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Biaya eksplisit, yaitu pengeluaran aktual secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Sedangkan biaya implisit
yaitu biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Selanjutnya ada jenis biaya produksi. Jenis biaya produksi yang pertama ada biaya eksplisit, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran. Itu pembayaran berupa uang. Terus biaya tersembunyi, yaitu pembayaran untuk keahlian keusahawanan produksi tersebut, modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Macam-macam biaya produksi. Macam-macam biaya produksi ada beberapa. Yang pertama ada biaya produksi adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi produk tertentu. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya biaya administrasi adalah biaya yang terjadi dalam rangka pengarahan pengendalian dan pengoperasian perusahaan. Selanjutnya, biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi dalam rangka promosi suatu produk. Yang selanjutnya, biaya keuangan adalah biaya yang berhubungan dengan perolehan dana untuk operasi perusahaan, misalnya biaya bunga. Nah, hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Biaya sama dengan F, itu fungsi, atau dalam kurung Q, di mana Q sama dengan output. Output sama dengan F dalam kurung X, di mana X tersebut adalah input. Fungsi biaya produksi, hubungan input dan output, besarnya biaya produksi dipengaruhi jumlah output. Terus besarnya biaya output tergantung pada biaya atas input yang digunakan. Perilaku biaya produksi dipengaruhi oleh yang pertama ada karakteristik fungsi produksi. Dan yang kedua ada harga input yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua jangka waktu. Yaitu ada biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama ada biaya jangka pendek, yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Dan yang kedua ada biaya jangka panjang. Lanjut. Nah, biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi itu bersifat berubah. Begitu. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nurul Hikmah. Yang selanjutnya yakni beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek, yaitu satu, biaya total atau total cost sama dengan TC, biaya tetap total atau total fixed cost FC, biaya berubah total atau total variable cost VC, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, biaya berubah rata-rata atau average variable cost AVC, biaya marginal atau marginal cost disebut juga dengan MC. Biaya total dan jenis-jenis biaya total. Yang pertama yakni biaya total, yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap atau TFC dan biaya variabel atau TVC. Rumusnya TC sama dengan TFC plus TVC.
biaya tetap total atau TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Yang selanjutnya, biaya berubah total atau TVC, yakni keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 3. 1. Biaya tetap rata-rata. 2. Biaya tetap berubah rata-rata. 3. Biaya total rata-rata. Biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Rumusnya, AFC sama dengan TVC per QQ. Biaya berubah rata-rata atau AFC, yaitu perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Rumusnya, AVC sama dengan TVC bagi Q. Yang selanjutnya yakni biaya total rata-rata, yakni perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. Rumusnya AC sama dengan TC dibagi Q, atau AC sama dengan AFC tambah AVC. Biaya marginal atau MC yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya MC sama dengan TC per Q. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dimas. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Yaitu ini ada sebuah tabel, di mana ini jumlah produksi, Q, ini biaya tetap FC, biaya variabel VC, biaya total TC, biaya rata-rata AC, dan biaya marginal AC. Ini jumlah produksinya yaitu 0 sampai 10, biaya tetapnya sama 4, biaya variabelnya 0, 12, 22, 30, 36, 42, 50, 60, 72, 86, dan 102. Ini ada biaya totalnya 16, terus biaya rata-ratanya C16,0 dan biaya marginalnya 12. Ada juga yaitu 16, 13,0 dan 10. Sementara ini total keseluruhan dari tabel yang diisi tadi yaitu ada 26, 34, 40, 46, 54, 64, 76, 90 dan 106. Biaya rata-rata atau AC 16,0, 13,0, 11,3, 10,0, 9,2, 9,0, 9,1, 9,5, 10 dan 10,6. Biaya marginalnya ini harus diketahui 12, 10, 8, 6, 6, 8, 10, 12, 14 dan 14. Karena ini ada rumusnya analisis data biaya jangka pendek. Dalam analisis biaya jangka pendek, sebagian faktor produksi dapat ditambah jumlahnya. Itu ada 3 konsep fungsi tentang biaya produksi, yaitu 1. Biaya tetap total atau total fixed cost (TFC) dengan F konstan, F kecil ini ya. 2. Biaya variabel total atau total variable cost TVC sama dengan F output atau Q. 3. Biaya total cost TC sama dengan TFC plus
PC. Ini dia bisa dilihat dari grafiknya. PC, TVC, dan TFC di sini outputnya, ini biaya produksinya di sini. Penerimaan perusahaan. Revenue adalah penerimaan perusahaan atau produsen dari hasil penjualan produknya. Berarti sebuah perusahaan itu menerima revenue atau istilahnya hasil dari penjualan itu sebagai titik impas modalnya itu. Yang kedua ada penerimaan total revenue sampai MTR, tiga penerimaan rata-rata revenue atau R, penerimaan marginal revenue sampai total revenue TR. Penerimaan total merupakan besarnya penerimaan total produsen dari hasil penjualan. Ini rumusnya, R sama dengan P kali Q. Penerimaan rata-rata TR. Penerimaan yang dihasilkan oleh setiap unit produksinya. Ini rumusnya, AR sama dengan TR plus Q. Penerimaan marginal, kenaikan penerimaan yang disebabkan oleh bertambahnya unit yang diproduksi. Ini rumusnya, MR sama dengan TR per. Hasil penjualan total meningkat. Ini ada apa istilahnya grafik ya, total revenue dan marginal, ini ada tabelnya di sini. Sorry. Hasil penjualan total meningkat, tetapi peningkatan semakin kurang jika produksinya bertambah banyak. Hasil penjualannya ini meningkat, cuman tetapi peningkatannya semakin kurang jika produksinya ditambah banyak. Harga lebih tinggi dari hasil jual marginal hanya pada produksi sama dengan satu keduanya bernilai sama. Ini harganya ini 20, 18, 16, 14, 20, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Lihat dari ini tabelnya. Bisa dilihat ya, semakin ke sini berarti penjualannya semakin berkurang. Hasil penjualan marginalnya ini semakin minus. Teori pemaksimuman laba, pendekatan totalitas, pendekatan rata-rata, pendekatan marginal. Pendekatan totalitas memaksimalkan laba dengan cara berproduksi pada titik di mana selisih pendapatan total TR dengan biaya total TC paling tinggi TR min TC. Rata-rata memaksimalkan laba dengan cara berproduksi pada titik di mana selisih biaya rata-rata AC dengan harga P paling tinggi, P dikurangi AC. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Mas Zainul Latiful Asror. Bisa dijelaskan Mas? Terima kasih. Selanjutnya pendekatan marginal. Pendekatan marginal itu memaksimalkan laba dengan cara berproduksi pada titik di mana tambahan pendapatan atau dengan simbol MR sama dengan tambahan biaya atau MC. Yaitu rumusnya MR sama dengan MC. Next. Untuk selanjutnya di sini terdapat contoh kasus untuk jumlah produksi atau bilang Q, dan juga di kolom ada harga atau biaya total atau TC. Itu jumlah produksi jika 0, harga atau P, atau terdapat 4, total biaya total. Biaya total atau TC. TC itu rumusnya tadi sudah dijelaskan, TFC tambah TVC. Untuk kolom selanjutnya, pendekatan totalitas. Sudah tertera
seperti misal 3 harganya 42. Next. Ini adalah contoh menganalisa laba pendekatan totalitas. Yang merah itu adalah TR. TR itu adalah total revenue atau penerimaan total. Dan yang garis biru itu adalah TC. TC adalah biaya total di garis biru. Dan untuk garis hijau itu adalah keuntungan. Itu di sana terdapat ada harga dan kuantiti. Jika harga naik, harga dinaikkan, juga kualitas juga harus naik. Tuh. Jadi penerimaan total juga bisa naik sesuai dengan harga. Oke, next. Untuk pendekatan rata-rata. Pendekatan rata-rata tadi adalah memaksimalkan data dengan cara berproduksi pada titik di mana selisih biaya rata-rata AC dengan harga P paling tinggi. Ya, seperti ada di kolom tadi, memaksimalkan data dengan cara berproduksi pada titik di mana selisih biaya rata-rata AC, itu kolom AC, biaya rata-rata dengan harga P paling tinggi. Harga P. Bisa itu sudah ada tertera. Selanjutnya adalah maksimalisasi laba. Pendekatan marginal. Apa yang tadi pendekatan marginal adalah memaksimalkan laba dengan cara berproduksi pada titik di mana tambahan atau pendapatan atau MR sama dengan tambahan biaya atau MC. Tadi adalah MR sama dengan MC. Itu tertera di gambar harga atau kuantiti. Yang merah adalah P atau harga. Yang AC adalah biaya rata-rata yang bergaris biru. Untuk yang hijau itu adalah keuntungan. Jika biaya itu sudah ada rumusnya, untuk pendekatan marginal MR sama dengan MC. Selanjutnya itu di kolom jumlah produksi Q sama seperti tadi, Q harga, P hasil penjualan, TR pendekatan marginal atau MR atau ya tambahan pendapatan, biaya total atau TC, biaya marginal, MC keuntungan atau kerugian, MR sama dengan MC. Itu hasilnya sudah ada. Selanjutnya untuk maksimalisasi laba atau pendekatan marginal. Untuk garis yang paling merah itu adalah MC atau tambahan biaya. Tambahan biaya misal naik. Dan untuk AC itu adalah biaya rata-rata atau selisih biaya rata-rata yang warna merah, tidak kemerahan. Untuk yang putih itu adalah AR
AR tadi adalah penerimaan rata-rata. Untuk yang biru itu adalah MR, penerimaan marginal. Tadi sudah terjadi di depan. Oke, next. Next. Ini ada contoh kasus. Ini adalah dari kelompok kami ingin membuat soal untuk mengerjakan semua. Nanti bisa kita koreksi bareng-bareng. Ini adalah tentukan jumlah yang harus diproduksi supaya keuntungan maksimal dengan pendekatan totalitas, rata-rata maupun marginal. Diketahuinya itu biaya tetapnya 10. Oke, itu nanti buat soal bareng-bareng. Selanjutnya, ini juga biaya, ini diketahui biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 5.000. Sedangkan biaya variabel ditunjukkan oleh persamaan atau PC 100i dengan penurunan RP saat RP Rp1 tiap 10 unit, sedangkan harga jual produk Rp200 per unit dan akan mengalami perubahan setiap Rp2 tiap 10 unit. Tentukan berapa jumlah yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimal menggunakan pendekatan totalitas dan marginal. Ini juga nanti bisa dibahas. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wiji Lestari selaku moderator. Suaranya Mbak Wiji. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya sudah menjelaskan materi pada kali ini. Dan presentasi pada kali ini akan saya akhiri. Kalau ada kesalahan baik tutur kata maupun yang lainnya, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.